Karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada. Rasulullah pernah salah. Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi jika diucapkan seorang muslim. Bayangkan, selevel Abu Jahal saja, musuh bebuyutan Nabi, dia berusaha mencari kesalahan Nabi, dikorek semua jejak hidup Nabi dari kecil. Tak ditemukan satupun aib atau kesalahan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Abu Jahal kebingungan mencari kesalahan Nabi. Lah kok ini yang katanya muslim, bilang Nabi pernah salah? Kan VA. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua Nabi bersifat maksum, terjaga. Ismatuhum kasairil malaikah, wajibatun wa faddulul malaikah. Semua Nabi pasti terjaga dari dosa, baik dosa kecil apalagi besar. Seperti halnya para malaikat, bahkan para Nabi itu melebihi malaikat. Dalam surat Abbasa, Allah menegur Nabi karena bermuka masam. Itu pun bukan menegur dari kesalahan. Penjelasannya sudah lengkap di kitab-kitab tafsir. Nabi berdakwah di kalangan kafir Quraisy. Datang Abdullah, seorang buta yang telah beriman. Nabi bermuka masam karena dakwahnya terganggu. Teguran Allah bukan karena Nabi melakukan kesalahan, tapi karena Nabi melakukan satu hal baik, padahal ada yang lebih baik. Di surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Nabi tersesat lalu diberi petunjuk. Itu bukan tersesat pemahamannya, akidahnya, atau perilakunya. Tapi ayat itu bercerita saat Nabi kecil, beliau pernah tersesat di sebuah lembah di Mekah. Fahada, lalu Allah memberinya petunjuk. Dalam hal tersesat di jalan saja, Allah jaga Nabi, apalagi dalam hal pemahaman dan akidah. Nabi selalu buang air kecil jongkok dan pernah melakukannya dengan berdiri. Bagi kita kencing berdiri itu kesalahan, tapi bagi Nabi itu justru kewajiban. Agar umat tahu hukum kencing berdiri bukan haram tapi makruh. Pembahasannya lebih lanjut bisa pelajari usul fikih. Nabi pernah mengimami sholat zuhur cuma 2 rakaat. Sahabat Zulyadain bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau lupa? Apa memang mengqashar sholat?" Nabi jawab, "Tidak keduanya." Lalu karena semua sahabat mengatakan sholatnya baru 2 rakaat, maka Nabi pun menyempurnakannya 2 rakaat lagi. Bahkan Nabi yang tak pernah lupa, dibikin lupa sama Allah agar umat tahu hukumnya bagaimana jika imam kelupaan rakaat dalam sholat. Maka sungguh kurang ajar lisan yang berkata Nabi Muhammad pernah salah. Saya tantang untuk Mas Udin ini, silahkan sebutkan satu saja kesalahan Nabi yang semua ulama sepakat itu adalah kesalahan, baik yang tercatat dalam Al-Quran, hadis, ataupun catatan-catatan sejarah manapun. Ayo silahkan cari kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar sebuah potongan video dari Gus Samsudin bahwa Nabi Muhammad saja melakukan kesalahan. Kalimat ini ternyata menjadi polemik. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul melakukan kesalahan atau tidak? Para ulama sebenarnya berbeda pendapat terkait dengan kesalahan. Apabila kesalahan yang dimaksudkan adalah dosa, maka menurut jumhur ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil. Ya, tapi sementara menurut Ibnu Taimiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari dosa besar, namun tidak terjaga dari dosa kecil. Hanya saja beliau begitu melakukan dosa kecil maka segera ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga merubah dan bertaubat. Akan tetapi menurut jumhur ulama, sebagaimana saya katakan di atas, bahwa jumhur sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan dosa, baik besar maupun kecil. Hanya saja kalau yang dimaksud kesalahan adalah khilaful aula, meninggalkan yang utama, ya menyelisih yang utama, maka itu bisa terjadi sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait pada saat beliau sedang berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Datang Abdullah ibnu Umi Maktum yang minta diajarkan agama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merasa terganggu, beliau memalingkan wajahnya sembari cemberut. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Ayat ini sangat keras tegurannya. Hanya saja ini sebenarnya merupakan pelajaran adab yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada hakikatnya Abdullah ibnu Umi Maktum tidak bakal sakit hati, sebab beliau tidak bisa melihat. Namun agar akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa dan terjaga dari hal-hal yang seperti itu, Allah menegurnya dan Allah mengampuninya. Wallahu taala alam bissawab. Kesalahan, masih ada kesalahan. Nah ini dia nih, malah bawa-bawa Nabi ya. Padahal
setahu kita Nabi itu adalah manusia yang paling mulia dan memang wajib untuk dimuliakan ya. Jadi kalau seandainya kita berbuat satu kesalahan, terus kita ingin mengakui kesalahan tersebut, sebaiknya akui saja kesalahan kita itu tanpa harus melibatkan orang lain, tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, apalagi mengatakan bahwa Nabi saja masih melakukan kesalahan ya. Itu namanya nyari aman, nyari pembenaran gitu ya. Jadi kalau seandainya kita punya salah lalu kita mengakuinya, ya udah kita akui kita salah. Jangan sampai lagi kita ngomong namanya juga manusia. Itu namanya orang yang tidak mau disalahkan sendirian gitu ya. Ketika dia disalahkan dia malah nyalahkan orang lain. Wah, kacau ini si Udin.